Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan itu keistimewaannya karena di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang nilainya seperti 1000 bulan. Nah, para ulama itu beda pendapat tentang memaknai 1000 bulan itu. Dia mengatakan 1000 bulan itu bukan berarti angka di bawah 1001 di atas 999. Tapi yang dimaksud adalah pokoknya banyak. Pokoknya per bulan bulan, saking banyaknya itu diungkapkan dengan kata 1000. Saking banyak itu diungkapkan dengan kata 1000. Nah, itu Lailatul Qadar, setara dengan 1000 bulan. Jadi bukan 1000 itu harus ya 1000. Kalau sama orang ibadah 1001 bulan gimana? Bukan maksudnya bukan itu, tapi banyaknya itu. Nah, sekarang ada enggak Lailatul Qadar? Ada. Walaupun ada juga ulama yang berpendapat setelah wafatnya Nabi Lailatul Qadar diangkat. Tapi itu pendapat yang menentang mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama itu menyatakan sekalipun Nabi telah wafat, bahkan sampai akhir zaman, insya Allah akan selalu ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini khusus hanya diberikan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Nah, kapan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar katakan faltamisuha fil ashril awakhir waltamisuha fi kulli witrin. Kata Nabi SAW, cari Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir dan di malam-malam ganjilnya. Nah, kata Imam An-Nakhai, siapa orang yang beramal di Lailatul Qadar, di malam Al-Qadar, maka dia dapat pahala seperti beramal 1000 bulan. Jadi nanti kalau bisa kita akan insya Allah akan masuk ke malam-malam ganjil di 10 hari akhir bulan Ramadan. Usahakan kalau bisa setiap malam, ya malam ganjil ya malam genap. Tapi utamakan di malam ganjil itu perbanyak amal soleh, sekalipun dikit. Berapa? Sedekah. Kenapa? Karena siapa tuh sedekah kita malam itu, kalau Lailatul Qadar kita sedekah seperti sedekah 1000 bulan. Istimewa kan? Kemudian usahakan juga kita di malam itu baca Quran. Pokoknya perbanyak amal soleh. Iktikaf sekalipun sebentar. Kenapa? Seperti iktikaf 1000 bulan. Kemudian kita mungkin ngasih makan orang lain, atau mungkin membaca Al-Quran 1 juz, berarti 1 juz seperti 1000 bulan. Bayangkan itu hanya dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Kata Imam An-Nakhai, beramal di malam Al-Qadar itu seperti beramal 1000 bulan. Jadi harus disambut dengan amal soleh. Kemudian setelah itu kemudian yang berikutnya, Lailatul Qadar itu bagi siapa yang akan meraih Lailatul Qadar? Orang yang jadi yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang mengisi malam itu dengan banyak ibadah dan menghindari maksiat. Paling minimnya dia maghribnya itu berjamaah, usahakan di masjid, isyaknya berjamaah, dan dia juga niat subuhnya itu berjamaah. Nanti dilaksanakan sampai berjamaah, usahakan ada di masjid. Ditegaskan dalam hadis, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang bangun untuk ibadah di Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan ketulusan, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan juga kita perbanyak membaca doa yang diajarkan oleh Sayyidah Aisyah, yaitu Sayyidah Aisyah
yang diajarkan Nabi pada Sayyidah Aisyah, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau tuh maha pemberi maaf dan engkau menyukai pemberian maaf, maka maafkanlah aku. Itu cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Adapun orang-orang yang tiap harinya tuh kerja berat, seperti dia kerja, dia buka warung, jadi karyawan, yang mana malam itu dia nggak punya banyak kesempatan untuk ibadah. Mau sholat isya berjamaah aja susah, mari berjamaah susah. Gimana? Tetap bisa dapat peluang untuk meraih Lailatul Qadar. Gimana? Kerjanya yang jujur. Malam itu menghindari maksiat. Setelah kerja itu sambil zikir, ada waktu sempatkan ibadah dan doa. Niatkan kerjanya dia itu untuk mencari nafkah yang halal bagi keluarga, yang mana itu hukumnya wajib, ibadah juga, dan dia ingin membantu orang lain. Perempuan yang sedang menstruasi pun juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara ya banyak zikir, banyak doa, sedekah, khidmat sama suami, khidmat sama keluarganya, menyiapkan makanan berbuka, menyiapkan makanan sahur. Itu semuanya juga termasuk cara agar perempuan sedang menstruasi pun tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian sekarang Lailatul Qadar itu malam yang istimewa. Di malam itu malaikat tuh semua turun. Nanti ketika terbit fajar itu maksudnya masuk adzan subuh, maka ketika itu malaikat Jibril menyuruh pada para malaikat untuk pulang. Ar-Rahil. Ada malaikat bertanya sama malaikat Jibril, "Hai Jibril, gimana nih keperluan orang-orang yang beriman nih dari umatnya Muhammad? Sudah Allah berikan apa bagi mereka? Ini orang-orang yang beriman ini Allah Ta'ala dikasih apa?" Dan malaikat Jibril, "Malam ini Allah memandang mereka dengan pandangan rahmat. Allah Ta'ala memaafkan semua mereka, semua orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad, semuanya dimaafkan kecuali 4 golongan. Siapa mereka? Pecandu minuman keras, atau juga mungkin pecandu narkoba juga, orang yang durhaka pada kedua orang tuanya, orang yang memutuskan silaturahim, dan orang yang saling menyimpan permusuhan. 4 kelompok manusia ini terhalang dan dia tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Sekalipun mungkin dia ibadah, kalau dia itu tidak menghindari daripada perbuatan-perbuatan itu, maka dia tidak bisa untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Habib Sa'ad Al-Idrus dalam kitabnya, beliau menyebutkan ada beberapa tanda untuk mengenali datangnya Lailatul Qadar. Dikatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Abdullah bin Abbas, Nabi bersabda, kalau malamnya itu penuh kemudahan dan kebaikan, cuacanya tidak begitu panas juga tidak begitu dingin, dan di pagi harinya matahari itu bersinarnya tidak terang mencorong begitu, tapi teduh begitu, serta nampak kemerah-merahan, maka itu berarti tanda itu adalah Lailatul Qadar. Lalu juga hati jadi lebih tenang, lalu angin juga berhembus dengan tenang. Kemudian satu orang yang ibadah di malam hari itu tidak merasakan capek, lebih merasakan semangat. Itu berarti tanda Lailatul Qadar. Tidak menutup kemungkinan ada orang yang Allah izinkan dia bisa melihat turunnya Lailatul Qadar tersebut. Tanda-tanda itu orang diizinkan bisa lihat. Gitu. Adapun ada tanda-tanda yang ini bukan dari sumber riwayat hadis, tapi dari pengalaman para kekasih Allah Ta'ala. Itu kadang-kadang di antaranya ya, kalau ada daerah itu banyak anjingnya sama keledainya, maka malam itu sepi, tidak ada suara dari keduanya. Dan di malam itu air laut itu rasanya tawar. Padahal biasanya rasanya air laut gimana?
asin, tapi malam itu rasanya tawar. Itu tanda-tanda terjadinya Lailatul Qadar. Kita yuk semangat yuk, bro, kita semua bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin.